Entah kebetulan atau tidak, tapi ini adalah kisah nyata bagaimana kebesaran Tuhan yang sesungguhnya. Di mana saat Amerika Serikat dengan presiden barunya, Donald Trump, yang secara terang-terangan mendukung Israel untuk merebut wilayah Gaza dari Palestina, seketika Amerika dihantam berbagai musibah, mulai dari kebakaran hutan yang paling dahsyat dalam sejarah, pesawat Amerika berjatuhan akibat kecelakaan, hingga terbaru Amerika menjadi lautan es dan terancam akan terkena badai salju super ekstrim. Bahkan menurut sejumlah laporan terbaru akibat cuaca ekstrim yang terjadi di Amerika saat ini, membuat negeri Paman Sam itu rugi hingga 60,9 triliun rupiah, sebuah angka yang begitu fantastis. Ditambah dengan kerugian yang diterima akibat kebakaran kemarin, yang nilainya juga nggak kalah fantastis. Dan tak sampai di situ saja, beberapa warga Amerika kini mulai panik karena pipa gas untuk membuat rumah tetap hangat tak berfungsi. Mereka juga mulai menyalahkan dan memprotes kepemimpinan Donald Trump. Hampir 70 juta orang berada di bawah peringatan musim dingin secara nasional dengan sistem cuaca kuat yang diperkirakan membuat campuran salju, es, dan badai salju disertai angin kencang hingga 80 km per jam. Badai salju telah menyebabkan sejumlah maskapai membatalkan ribuan penerbangan, termasuk 4.800 penerbangan pada Sabtu pagi. Akibatnya ribuan calon penumpang terlantar di berbagai bandara di Amerika Serikat. Banyak toko-toko yang terpaksa tutup, dan badai salju menutup jalan dan menyebabkan aliran listrik putus. Bahkan salju setebal 23 cm diperkirakan turun di sebagian negara bagian New York. Warga kesulitan mendapatkan makanan dan obat-obatan. Ada laporan penjarahan terhadap toko. Presiden Donald Trump sudah menyetujui keadaan darurat yang memungkinkan dukungan pemerintahan federal bagi negara bagian New York. Badai yang menghantam wilayah dari Kanada hingga perbatasan Meksiko ini telah menewaskan setidaknya 56 orang. Banyak wilayah timur Amerika Serikat mengalami suhu sangat dingin di bawah 0 derajat Celcius. Sementara 4 orang meninggal di Kanada ketika sebuah bus terguling di jalan yang tertutup es di dekat kota Merritt di provinsi bagian barat British Columbia. Namun dikhawatirkan jumlah korban akan meningkat setelah salju tebal meleleh. Banyak yang terperangkap di dalam mobil dan banyak rumah yang belum terjangkau karena jalanan terputus. Ya, cuaca dingin menghantam hampir setengah wilayah Amerika Serikat dengan kebukuan dan menelan kerugian negara sekitar 60,9 triliun. Ini lantaran jutaan warga Amerika telah memilih tetap berada di dalam rumah daripada pergi bekerja, bepergian, atau belanja. Catatan suhu di beberapa bagian di Amerika bahkan lebih rendah dari kutub selatan. Ini membuat sekitar 200 juta orang enggan keluar dari rumah mereka di bagian timur negeri Paman Sam itu. Menurut Wakil Presiden Senior di perusahaan bisnis intelijen cuaca Planalytics, Evan Gold, jumlah itu mencakup sekitar 2/3 populasi Amerika, seperti dilansir stasiun TV Russia Today. Kami berpikir masalah akan segera selesai. Kami memperkirakan cuaca buruk ini akan menelan kerugian sekitar 60,9 triliun karena besarnya penduduk yang terkena dampak, kata Gold. Di kota New York, suhu jatuh ke titik terendah, bahkan belum pernah terjadi lebih dari 1 abad lalu. Di kota Embarrass, negara bagian Minnesota, suhu jatuh ke angka minus 35 Fahrenheit dan menyentuh titik terendah di minus 45 Fahrenheit ketika angin dingin menjadi faktor penyebabnya. Gold menjelaskan cuaca dingin yang dijuluki pusaran kutub juga akan mencerminkan pengeluaran warga pada bulan depan. Cuaca dingin tidak normal ini akan meningkatkan tagihan pemanas dan pengeluaran lainnya. Permintaan untuk gas alam di timur laut Amerika telah mencapai angka tertinggi dalam 5 tahun terakhir, dengan harga gas alam di kota New York naik sekitar Rp731.580 per juta BTUs pada awal pekan. Menurut Kepala Ekonom untuk IHS Global, Nariman Berafesh, pada skala ekonomi makro, pusaran kutub ini bisa mengikis sekitar 0,1% produk domestik bruto Amerika di kuartal pertama. Namun dia menjelaskan, semua ini mungkin bisa naik lagi di kuartal kedua.
Beberapa warga Amerika dibuat panik. Warga Detroit bangun dengan panik setelah melihat kawasan rumahnya dikepung air. Pemerintah sebut sekitar 400 rumah terdampak, 72 diantaranya kehilangan akses listrik, 190 rumah kemasukan banjir, dan 174 rumah kehilangan fungsi penghangat. Dan dalam sebuah interview, sebuah video berikut ini, bisa kita rasakan bagaimana ketakutan yang dialami oleh sebagian warga Amerika. Karena di awal tahun 2025 ini, berbagai bencana telah terjadi di sana, mulai dari kebakaran dahsyat, banjir, badai es, dan angin tornado. Menariknya semuanya terjadi setelah Donald Trump dilantik sebagai presiden baru Amerika Serikat. Badai bom topan mengintai warga Amerika. Badai musim dingin bom topan yang terjadi ketika tekanan atmosfer merosot, menyebabkan salju dan angin lebat telah mengganggu perjalanan di seluruh negeri. Bom topan adalah istilah yang diberikan untuk badai eksplosif yang meningkat dengan cepat dengan tekanan udara sentralnya turun setidaknya 24 milibar dalam 24 jam. Gubernur negara bagian New York, Kathy Hochul, penduduk asli Buffalo, berujar, ini akan dicatat dalam sejarah sebagai badai paling dahsyat di Buffalo. Beberapa dari 7 orang yang meninggal di daerah itu ditemukan di dalam mobil dan gundukan salju, kata pimpinan di kawasan itu, Mark Poloncarz, kepada kantor berita Reuters. Kematian terkait badai juga dilaporkan terjadi di Vermont, Ohio, Missouri, Wisconsin, Kansas, dan Colorado. Negara bagian Montana di Amerika Serikat bagian barat adalah yang paling parah diterjang cuaca beku dengan suhu turun hingga minus 45 derajat. Di Kanada, Provinsi Ontario dan Quebec adalah 2 wilayah yang paling terpapar badai. Di Quebec, hampir 120.000 pelanggan tanpa listrik pada hari Minggu. Para pejabat mengatakan mungkin perlu waktu berhari-hari untuk menghubungkan kembali beberapa rumah tangga. Amerika seperti terjadi kiamat kecil. Sebelumnya, lebih dari 1 juta warga Amerika Serikat dan Kanada menghadapi hari Natal tanpa pasukan listrik ketika badai salju dahsyat menerjang wilayah Amerika Utara. Bom topan yang terjadi ketika tekanan udara atmosfer turun drastis, menyebabkan salju, angin kencang, dan suhu beku. Negara bagian Montana mengalami kondisi paling buruk ketika suhunya turun ke minus 45 derajat. Badai besar ini menyapu lebih dari 3.200 km dari Texas ke Quebec dan telah menyebabkan 24 kematian sejauh ini. Di Kanada, Ontario, dan Quebec merasakan badai yang bermula dari Arktik yang juga mengakibatkan pemadaman listrik bagi ratusan ribu rumah. Temperatur yang turun tajam juga bisa menyebabkan radang dingin pada kulit hanya dalam waktu 5 hingga 10 menit saja, kata para ahli. Badai musim dingin Arktik yang kuat telah menempatkan lebih dari 250 juta orang di bawah peringatan cuaca pada hari-hari tersibuk dalam setahun Natal dan Tahun Baru. Peringatan itu membentang dari pantai ke pantai dan mencapai wilayah selatan sejauh perbatasan Amerika Serikat, Meksiko, dan Florida, negara bagian Sunshine. Udara dingin bisa membawa Natal tahun ini menjadi yang paling dingin dalam beberapa dekade terakhir, prediksi ramalan cuaca. Layanan Cuaca Nasional Amerika Serikat sebelumnya mengatakan, suhu diperkirakan mencapai minus 45 derajat Celcius dan bahkan menyentuh lebih dari minus 55 derajat Celcius pada akhir pekan ini di beberapa wilayah. Lembaga itu memperingatkan wilayah-wilayah metro utama seperti kota Des Moines dan Iowa akan ancaman radang dingin yang menimbulkan bahaya besar bagi manusia. Radang dingin terjadi karena aliran darah berkurang, seringkali ke bagian tubuh ekstremitas seperti hidung dan pipi atau jari tangan dan kaki. Kurangnya darah hangat itu dapat menyebabkan pembekuan dan pecahnya jaringan dan dalam beberapa kasus amputasi. Dan ini benar-benar seperti kiamat kecil yang terjadi di Amerika.
Dan terlepas dari apapun, dengan segala bencana yang terjadi di Amerika di awal tahun 2025 ini merupakan peringatan dari kuasa Tuhan. Apalagi Amerika akhir-akhir ini telah membuat keputusan yang cukup krusial dengan mendukung para Zionis untuk merebut Gaza dari Palestina. Dan beberapa bencana yang terjadi adalah sebagian kecil peringatan dari Yang Maha Kuasa. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.